Faqra'uha inda mautikum, maka bacalah Yasin di sisi orang yang meninggal di antara kamu. Ini hadis ini dalil dari mazhab kita Syafi'i, baik orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang akan meninggal dunia dibacakan Yasin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil amin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Hadis wa Ibni Abi Syaibah. Ibni Abi Syaibah merawikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ka'ab ibn al-Akhbar annahu qala as-sadaqatu tudha'af yaumal jum'ah. Kelebihan bersedekah pada hari Jumat. Kemarin hadis yang kita baca tentang orang yang berbicara ketika Jumat. Khatib sedang naik mimbar, dia berbicara. Itu hadis yang terakhir kemarin. Hadis hari ini tentang sedekah di hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, sedekah di hari Jumat, tudha'af dilipat gandakan pahalanya. Ada yang mengatakan lipat ganda bersedekah pada hari Jumat itu dibandingkan dengan hari yang lain, ada kaul mengatakan sampai 10 kali lipat ganda. Jadi kalau kita bersedekah 10.000, berarti dikali 10, 100.000. Sama nilai pahalanya begitu. Jadi semakin besar, tentu semakin besar pula lipatannya. 1 juta berarti 10 juta. Kalau 10 juta, 100 juta berarti dinilai begitu. Kata Ka'ab ibn Akhbar, dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Ibni Zanjawih, nama beliau Humaidin, an Musayyab ibn Rafi', qala man amila khairan fil jum'ah. Siapa yang melakukan kebaikan pada hari Jumat,
siapa yang melakukan kebaikan pada hari Jumat, maka dilipat gandakan bagi orang itu akan 10 kali lipat. Jadi kalau awak membuat elok, apa contoh bagi makan orang fakir, membantu orang fakir, tapi di hari Jumat dilipat gandakan itu 10 pahala min sairil ayam. Tapi bagaimana dengan melakukan kejahatan pada hari Jumat? Wa man amila syarran famithlu dzalik, maka siapa yang melakukan kejahatan maksiat pada hari Jumat, maka dosanya pun dilipat gandakan 10 dosa. Nah, ini dia. Itu keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat, melakukan amal kebaikan kita diberi pahala 10 kali lipat dari amal kebaikan. Tapi ketika kita melakukan maksiat di hari Jumat, dilipat gandakan pula dosa kita. Tuh. Jadi kalau ni orang berbuat maksiat aja di hari Jumat, di hari selain Jumat, tapi tetap berdosa. Bukan bertindak berdosa, tetap berdosa. Umpama kawan nak bajak bergunjing, tunggu hari Sabtu dulu ya. Pada itu kayaknya. Sabtu aja lah. Tapi tetap berdosa nak ada. Cuma beda kadar dosanya. Kalau di hari Jumat besar dosanya. Kalau di hari Sabtu ya godang je, cuma lain nak berlipet-lipet lah gitu. Sama dengan beribadah di tanah haram. Ini kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, melakukan ibadah di tanah haram berbeda kadar pahalanya dibandingkan dengan di tanah yang lain. Tanah yang lain maksudnya tanah halal. Tanah halal ini tanah kita ini kan tanah istilah tanah halal ini. Jadi melakukan bersedekah di Makkah itu berbeda pahala bersedekah di Indonesia. Menyapu kepala anak yatim di Makkah berbeda pahala menyapu anak yatim di Indonesia. Memberi makan fakir miskin di Makkah berbeda pahala memberi makan fakir miskin di Indonesia. Tetapi begitu jugalah apabila kita melakukan dosa. Melakukan dosa di tanah haram itu berbeda dosanya dengan melakukan dosa di selain tanah haram. Jadi kalau mencilok awak di Makkah beda dosa dia mencilok di Indonesia. Berdusta kita di Makkah berbeda kadar dosanya dibandingkan dengan berdusta di Indonesia. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar kalau tak salah dalam di bawah, atau Sayyidina Utsman, saking menjaganya dia terhadap tanah haram, dia menjaga tanah haram, dia tak mau di tanah haram tu ghaid. Ghaid itu buang air besar. Buang air kecil mau, buang air besar tak mau. Kenapa? Karena kata dirinya tak layak rasanya perkara yang paling hina di dalam perut untuk diletakkan di tanah yang mulia. Jadi setiapnya sakit parut, nyambil kudonya pergi keluar tanah haram. Kan tanah haram itu kan kecil sekali. Yang tanah haram ada jemaah haji dah 3 kali pergi naik haji nak tentu dia menonton tanah haram. Ada jemaah kita bertanya petang. Jadi kecema besok jambo pergi berangkat pak lagi kecema lah. Ndak pandai menjelaskan mutawif apa tu dah. Apa tahu mutawif apa le menjalan nak pak nan lolok mungkin kata mula. Memang ndak ada di jalan ada ustaz kata dia. Tanah haram itu ada kan ada itu. Tandanya ada bidayatul haram mamnu'u li ghairi muslimin. Permulaan tanah haram dilarang bagi orang non muslim. Berarti orang kafir tak boleh masuk tanah haram. Dari jalan Jeddah kita. Nanti 2 kilo lagi masuk Masjidil Haram ada tulisan permulaan tanah haram. Berarti permulaan tanah haram. Kalau arah dari arah Madinah, Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Pas Masjid Sayyidah Aisyah tu ada tulisan Bidayatul Haram mamnu' li ghairi muslim. Berarti mulai dari situ sampai ke Ka'bah tu tanah haram semua. Dari jalur Hudaibiyah, tu sumur Hudaibiyah Nabi tu. Maka orang mengambil miqat dari sumur Hudaibiyah tu. Itu permulaan tanah haram. Satu lagi dari arah tempat kita wukuf di Arafah, Ji'ranah. Ji'ranah ke Masjidil Haram ada sekitar 5 kilo. Ji'ranah ke Masjidil Haram ada sekitar 5 kilo. Masjidil Haram ke Tan'im Masjid Sayyidah Aisyah ada sekitar 3 kilo. Masjid Nabi ke Hudaibiyah 2,5 kilo. Masjid Nabi ke arah Jeddah
Masjidil Haram ada sekitar 2,5 kilo. Itulah cuman masjid yang tanah haram. Selebih daripada itu tanah halal namanya. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat hadis itu, dalam Bulughul Maram, dihalalkan membunuh 5 ekor binatang walau fil haram atau fil halal. Baik itu kita berada di tanah haram ataupun kita berada di tanah halal. Kalau kita menengok teks hadis tu, kalau modal-modal membaca terjemahan lah bisa kacau tu. Nya 5 disuruh membunuh, tapi sudah tu halal, siap tu haram pula lah gitu. Memang itu bunyi redaksi hadis. Dianjurkan kita membunuh khamsul fawasik katanya. 5 binatang fawasik. Walau fil harami au fil halal. Jelas di situ. Walaupun fil haram atau fil halal. Jadi yang terbenam di otak orang, binatang tu dihalal pada nak binatang tu yang halal haram no. Tapi tanah baik itu di tanah haram ataupun di tanah halal. Itu Nabi mengatakan. Yang tanah haram mana? Itu yang tanah haram. Hudaybiyah ke Masjidil Haram, Ji'ranah ke Masjidil Haram, Sayyidah Aisyah, Masjid Sayyidah Aisyah ke tanah haram. Dari arah Jeddah ke tanah haram, pas ada tanda itu tanah haram. Inilah dia cuman tanah haram. Selebih ini namanya tanah halal. Gitu. Di awak lain kalau pakai haram halal tu, anak haram je, anak halal je. Tersinggung orang. Tapi ini tanah haram. Sayyidina Umar kalau tak salah dalam riwayat hadis, membuang hajat, buang hajatnya tak mau di tanah haram ni. Buang air besar tidak di tanah haram. Jadi ke mana? Ke tanah halal ni lah dia. Jadi kalau terasa sakit paruik, nyambil kudonya, keluarnya dari tanah haram untuk buang hajat atau buang air besar. Begitulah Sayyidina Umar memuliakan tanah haram. Itu dia. Awak lah dah mula itu waktu ke Mekah. Dia sakit paruik dan ke Ji'ranah lalu pergi buang air. Ada kita ni tak kan? Sakit paruik ke Hudaybiyah lalu tak. Kita langsung ke hotel. Kadang dekat Kaabah ke, put-put kantui ke dalam ni. Kita makam kita dengan para sahabat, kedekatan dia dengan Allah berbeza sekali. Maka para sahabat itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang dimuliakan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka ada sahabat yang tak mau menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya semenjak tangan kanannya bersalaman dengan Rasulullah. Ada para sahabat yang tidak mau memakai sendal semenjak kakinya pernah meminjak telapak kakinya, keinginannya ingin menginjak telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setelah menginjak sebuah tanah, kemudian berbentuklah tanah tadi dengan telapak kaki Nabi. Ada letakkan pula oleh sahabat telapak kakinya dekat itu. Dan hari ini masih diawetkan ni. Diambil oleh orang, diawetkan, ada di Turki, di musim Turki ada telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan kebaikan di hari Jumat itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Bagaimana dengan melakukan dosa? Wa man amila syarran famithlu dzalik. Maka apabila seseorang melakukan kejahatan, kemaksiatan pada hari Jumat, dilipat gandakan pula lah dosanya. Itu dia. Itu perlu kita ingat itu. Kalau awak nak ke berduta, jadi hari Jumat, hari yang lain. Tapi tetap berdosa, jangan sampai nak berdosa pula lah. Wal Baihaqi an Ibni Abi wa an Abi Sa'id man qara'a surat Al-Kahfi. Ini tentang kemuliaan-kemuliaan hari Jumat ini. Jadi begitulah mulianya hari Jumat itu. Begitu mulianya hari Jumat sampai berdusta pun kita dilipat gandakan dosa. Melakukan pahala dilipat gandakan pahala kita. Al-Wal Baihaqi an Abi Sa'id. Al-Baihaqi, Imam Baihaqi ini ulama mazhab Syafi'i Asy'ari. Dia punya kitab Asma' was Sifat, karangan Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Beliau menceritakan tentang sosok Imam Syafi'i saja menjadi
2 jilid kitab. 2 jilid kitab, satu kitab 300 halaman, berarti 2 kitab 600 halaman lebih, 600 halaman. Itu menceritakan sosok Imam Syafi'i saja. Itu tandanya mulianya Imam Syafi'i. Sosok Imam Syafi'i saja jadi 2 kitab. Nama kitab itu Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi namanya. Manaqib Imam Syafi'i lil Baihaqi, menceritakan sosok Imam Syafi'i saja. Bisa 2 jilid kitab. Itu tanda hebatnya Imam Syafi'i, diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Kalau ada orang menceritakan awak mungkin 10 halaman tak habis mungkin. Karena kita tidak spesial. Awak orangnya biasa-biasa saja. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menceritakan Imam Baihaqi itu jadi 2 jilid kitab. Sama Imam As-Subki, lebih lagi. Imam As-Subki menceritakan sosok Imam Syafi'i itu 16 jilid kitab. Saya punya ini. Manaqib Kubra lil Syafi'i lil Subki. 16 jilid itu menceritakan sosok Imam Syafi'i saja. Nah, siapa yang bisa kira-kira menceritakan sosok orang yang istimewa? Tapi 16 jilid kitab itu Imam Subki. Imam Baihaqi 2 jilid kitab menceritakan sosok siapa Imam Syafi'i. Itu tanda spesial orang yang bisa banyak dikisahkan. Imam Syafi'i menikah kali yang kedua di Mesir. Imam Syafi'i suka makan ada sayur namanya garjir namanya. Pahit dia. Di Arab, di Mesir ada nama sayur tu, namanya sayur tu jarjir. Menurut kita pahit. Wallahu a'lam kalau menurut orang Arab enak sekali makan jarjir itu. Tapi saya lama-lama memang enak juga nih. Dan ternyata baru kita tahu rupanya kehebatan jarjir itu dahsyat rupanya. Man akala jarjir fa'alima tahta sarir katanya. Ada pepatah orang Arab, siapa yang memakan jarjir maka dia akan tahta sarir. Dia akan menguasai ranjang. Nah, makanya orang-orang Arab sering makan jarjir. Saya tak pernah nampak di Indonesia jarjir ini. Maka kata Imam Syafi'i, aku mengira aku takkan menikah lagi dan takkan punya anak lagi selama di Mesir. Rupanya salah satunya karena hebatnya jarjir. Wa quwwatil aqli, dan jarjir itu menguatkan akal. Akal kuat dibuatnya. Dan menguatkan akal, menembulkan semangat. Itu nama sayurnya sayur jarjir. Itu orang Arab enak makan mentah-mentah. Jangan cari pula sudah oleh bapak nak gaduh dapat bapak. Nah, itu bisa dicari itu Ustaz. Nak dapat bapak. Kok dapat mana ndak kata lok dah bapak. Bapak kadang Sarawak. Wal Baihaqi an Abi Sa'id, man qara'a surat al-Kahfi, siapa yang membaca surah al-Kahfi kata Nabi. Jadi Imam Baihaqi merawikan, man qara'a surat al-Kahfi lailatal Jum'at, siapa yang membaca surah al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah terangi dia, maka Allah beri cahaya, adha'a lahu, Allah beri cahaya dia ma bainahu, apa-apa di antara orang itu, wa ma bainal baitil atiq, dan di antara baitil atiq. Ada yang mengatakan cahaya ini dari Jumat ke Jumat, tapi hadis ini bercahaya itu kal istiwa, istiwa seperti garis lurus di antara dia dan di antara Baitul Atiq. Baitul Atiq di sini ada mengatakan Ka'bah. Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah beri cahaya daripada dirinya tembus atau kal istiwa, garis lurus bercahayanya sampai ke Ka'batillahi Syarifah. Ada yang mengatakan Baitul Atiq ni yang di atas. Kan dulu Ka'bah itu kan Baitul Ma'mur namanya. Diangkat Baitul Ma'mur ke atas langit, digantilah dengan Ka'bah. Ka'bah tempat tawafnya manusia, Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Dalam riwayat hadis yang dimaksud Baitul Atiq adalah Baitul Ma'mur. Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat,
maka adha'alahu, adha' ni terang, cahaya memancar ila baitil atiq, baitil ma'mur. Jadi dari bumi ke atas bercahaya. Yang di atas tadi yang sedang tawaf adalah para malaikat. Itu dia. Dulu malaikat tawafnya di bawah baitil ma'mur. Tapi karena Nabi Ibrahim dengan umatnya juga ingin melakukan tawaf, diangkatlah baitil ma'mur diganti dengan baitillahi syarifah atau Ka'bah. Jadi malaikat tawafnya di atas, manusia tawafnya di bawah. Maka oleh karena itu, orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, cahaya ini terus lurus sampai ke baitil ma'mur. Jadi para malaikat akan menyaksikan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Begitu dia. Masya Allah. Di sini di hadis dibunyikan malam Jumat. Apakah tidak mengapa kalau di hari Jumat? Riwayah yaumil Jumat. Wa jama bi anal murad laila bi yaumiha wa yaumi bi lailatiha. Jadi walaupun yang dimaksud dengan malam Jumat, kata Imam Al-Manawi rahimahullahu taala, yaumil Jumat kadzalik, pada hari Jumat pun begitu. Jadi umpama malam Jumat tak bisa baca Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi, maka di hari Jumatnya kita membaca surah Al-Kahfi. Gimana? Waktu asar. Enggak, saya itu sebelum Jumat malam. Maksudnya ketika Jumat habis nih. Yang saya dapatnya termasuk mandi Jumat, termasuk memotong kuku di hari Jumat. Jadi dapatnya itu ketika waktu Jumat selesai, berarti tak dapat sunnahnya lagi. Tapi berbeda pula dengan Dr. Profesor Miraf waktu di Sudan yang penguji Ustaz Somad. Kata dia, kapan saja pokoknya hari Jumat dapat dia. Mungkin mazhab Maliki mungkin. Kalau mazhab kita Syafi'i, dalam beberapa kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, batasnya itu mulai daripada terbit fajar di hari Jumat, subuh tadi, dan terbit fajar sampai selesai orang solat Jumat. Habis kesunahannya di sana. Kali kalau memakai parfum buat siap Jumat tu nak dapat sunnah lagi. Ya. Cuman dia karena memuliakan solat Jumatnya kayak. Karena solat Jumatnya. Begitu ni. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Maliki, tak, pokoknya di hari Jumat kata dia, walaupun malam kata dia dapat juga. Itu saya dengar dari Dr. Hasan Miraf, profesor beliau. Hadis, beliau profesor hadis, guru besar hadis, penguji Ustaz Somad kemarin. Tapi yang saya dapat selama ini dari masyayikh mazhab kita Syafi'i, mandi Jumat baru dia terhitung ketika mandinya itu setelah terbit fajar. Subuh terbit, mandi kita langsung niat mandi Jumat, itu dapat pahala. Motong kuku begitu juga, motong rambut, kumis, bulu-buluan di tubuh kita, memakai wangi-wangian, memakai pakaian putih, itu sampai Jumat. Nanti setelah Jumat tidak dapat lagi kesunahannya, tapi sekedar dapat amalan pahala potong kuku, pahala begitu. Teman tak dapat kesunahan dalam mazhab kita Syafi'i. Qala fi baitil atiq. Jadi baitil atiq maksudnya adalah baitil ma'mur. Baitil ma'mur. Jadi cahaya itulah yang nampak oleh malaikat, dan cahaya itulah yang selalu menandakan kepada malaikat bahawa ada di dunia orang yang membaca surah Al-Kahfi. Wa akhraja Al-Baihaqi, Imam Baihaqi lagi merawikan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, man qara'a lailatal jum'ata Hamim ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Kata Nabi, siapa yang membaca malam Jumat Hamim Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Yasin, siapa yang membaca Yasin, Yasin wal Qur'anil
Hakim Karim. Hakim. Wad-dukhan Yasin asbaha maghfuran. Maka Allah ampuni daripada dosanya. Hadis ini Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah. Jadi itu penting kita baca pada malam Jumat. Hamim Ad-Dukhan, kemudian Yasin. Maka Allah ampuni dosanya, 70.000 malaikat pun mohon ampun kepadanya. Jadi 70.000 malaikat ni mohon ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Itu bagusnya kita membaca Yasin di malam Jumat. Ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dari Mu'aqqil an Mu'aqqalin ibn al-Yasar, siapa yang membaca Yasin karena Allah di malam Jumat, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Fataqaddama min dhanbi. Faqra'uha 'inda mautikum, maka bacalah Yasin di sisi orang yang meninggal di antara kamu. Ini hadis ini dalil dari mazhab kita Syafi'i, baik orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang akan meninggal dunia dibacakan Yasin. Iqra'uha 'inda mautakum, baca olehmu akan Yasin di sisi mauta. Mauta ini orang yang mati, kum di antara kamu. Dua tafsiran hadis ini. Pertama, orang yang akan mati. Yang kedua, karena kalimatnya mauta. Mauta ini berarti mayat. Mayat berarti orang yang telah mati. Maka ini salah satu dalil bahwa kita dianjurkan membaca Yasin bagi orang yang sudah menjadi mayit. Berarti kalau sudah menjadi mayit, berarti dia sudah mati. Mauta kalimatnya. Bid'ah pula kata Wahaboy ini. Sejelas ni hadisnya. Faqra'uha, maka baca olehmu Yasin 'inda mautakum, di sisi maut. Maut ini kan mati, mayit. Mayit berarti orang yang sudah meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fa qara'a man qara'a Yasin marrah fa ka'annama qara'a al-Qur'an. Kata Imam Al-Baihaqi, kata Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qara'a man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin marratan sekali, fa ka'annama qara'a al-Qur'an 10 marat, maka sama dia membaca Al-Quran 10 kali. Membaca Yasin sekali sama membaca Al-Quran 10 kali. Itu dia. Membaca Yasin. Yasin maksudnya surah Yasin, bukan Yasin. Itulah 10 kali. Lo mengkhatamkan Quran, bukan? Tak. Qala al-Manawi la yu'ariduhu hadis Abi Sa'id al-madhkur li ikhtilaf dzalik bi ikhtilafil ashkhas. Tidak ada perbedaan di dalam hadis ini dengan hadis sebelumnya. Itulah kemuliaan daripada kemuliaan membaca surah Yasin. Jadi jangan kita tinggalkan membaca Yasin di malam Jumat atau di hari Jumat. Mungkin malam Jumatnya Al-Kahfi, di siang Jumatnya Yasin, atau di malam Jumatnya Yasin, di siang Jumatnya Al-Kahfi, terserah. Hadis berikutnya wa ibn Zanjawih an Wahab ibn al-Munabbih qala man qara'a lailatal jum'ati suratul Baqarah. Ini Baqarah pula lagi. Siapa yang di malam Jumat dia membaca surah Al-Baqarah wa Ala Imran dan surah Ali Imran, kana lahu nuran ma baina ghariban wa ajiban. Al-arsh makna ajiban asfal al-ard. Maka siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di malam Jumat, ini daripada Wahab ibn Munabbih hadis ini, maka Allah beri cahaya di antara orang itu ghariban. Ghariban maksudnya arsh. Ajiban asfal al-ard, sampai kepada kerak bumi. Jadi Allah beri dia cahaya. Cahaya tadi cahaya yang lurus, dia di tengah-tengah. Begitu dia. Surah Al-Baqarah dan Imran. Hadis an Aisyah radhiyallahu taala an, ala ukhbirukum bi suratil malat azamatha, ay azamat sawabul hasil qari'aha,
Kalian tahukah kalian, adakah kalian ingin tahu, kata Rasulullah, apa surat yang paling besar daripada pahalanya, paling besar daripada manfaatnya? Saking besarnya, baina sama'i wal ard, langit dan bumi ini penuh semuanya dengan pahala ya. Mislu dzalika, apa itu? Man qara'aha yaumal jum'atin ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra. Siapa yang membacanya, maka Allah ampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Apa dia? Wa ghufira ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra ziyadatu salasati ayyam, ditambah pula dengan 3 hari 10 hari. Wa man qara'al khamsul awakhir minha 'inda naumihi ba'athahu Allahu ay lailata syai'in wa hiya surat ashabul kahfi. Dan siapa yang membaca surah 5 terakhir daripadanya ketika dia tidur, maka Allah bangkitkan ia pada hari itu apa-apa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia. Tahukah apa surah itu? Wahia suratul ashabul kahfi. Dan surah itu adalah surah ashabul kahfi. Jadi yang paling besar fadilahnya dibaca pada malam Jumat. Allah ampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian Allah, orang yang membaca 5 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi itu, Allah berikan sesuatu yang ia minta. Maka oleh karena itu, bacalah Ashabul Kahfi di hari atau di malam Jumat. 5 terakhirnya apa itu surah? Abul. 5 terakhirnya apa Ustaz? Dari Al-Kahfi. Al-Kahfi 5 terakhir dari ayat apa itu? Ayo aja. Kullau kanal bahru midada ya. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru. Kata para ulama, pernah saya mendengar, kalau waktu kita tidak ada lagi untuk membaca Ashabul Kahfi, matul mengantuk, mungkin awak habis musafir malam Jumat, matul mengantuk betul. Usahakan membaca 5 ayat terakhir surah Al-Kahfi itu sebelum tidur. Ini rupanya dalil. Saya pernah mendengar dari masyaikh seperti itu. Matul mengantuk, tak sanggup kita lagi. Usahakanlah baca 5 ayat. 5 ayat pendek. Pendek. 5 ayat terakhir maksudnya. Wadarimi an makhulin man qara'a surata Ali Imran yaumil jum'ah salat alaihimul malaikata ilal lail. Siapa yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, maka bersalawat bagi orang itu malaikat sampai waktu malam. Jadi di hari Jumat dia baca surah Ali Imran, Allah, maka para malaikat bersalawat. Salawat maksudnya mendoakan orang itu sampai di waktu malam. Terlanjutkan, wa huwa an Ka'ab ibn al-Akhbar qala iqra'u surat al-Hud yaumil Jumat. Kata Nabi, bacalah surat Hud yaumil Jumat. Ada juga dalilnya rupanya, membaca surah Hud di hari Jumat. Wa Tabrani an Abi Umamah man qara'a Hamim Dukhan fi lailatul Jumat. Siapa yang membaca, dari Umamah Al-Bahili, siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah bangunkan untuknya rumah fil jannah di surga. Kebanyak tu. Ini Ad-Dukhan. Ya, Hamim Ad-Dukhan pada hari Jumat atau di malam Jumat. Pokoknya kita baca sekali, maka Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Nak perlu payah-payah ngumpun piti untuk beli rumah lah. Nak perlu payah-payah ngumpun piti, ngumpun apa untuk beli alat-alat. Cukup baca saja surah Ad-Dukhan, lah punya rumah kita di surga. Rumah di surga berbeda dengan rumah di dunia. Rumah di surga walaupun dengan kemewahan-kemewahannya, rumah di dunia belum ada bandingannya dengan rumah di surga. Seluruh keindahan-keindahan tentang surga yang terbayang oleh kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga pada aslinya. Kan dibayangkan di hadis Nabi itu, di belakang rumah kita mengalir sungai, yang sungai itu terserah kita memilih yang mau diapo. Adonan airnya susu, ada yang madu, ada yang biasa, Masya Allah. Nak minum jus apa kita ni apa saja, kita bayangkan saja itu. Bayangkanlah di kita di hotel aja kita ni makanan perlu kita telefon.
Sedia lama bertipu di surga, dan baru saja keinginan hati kita lah tersedia langsung yang Allah berikan kepada kita. Itulah. Ini tak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang baru saja kita memikirkannya, itu sudah datang. Itu surga. Mudah-mudahan Allah halalkan kita masuk ke dalam surga Allah. Amin. Hadis terakhir qala, jadi kata Nabi, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan malam Jumat dan atau pada hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah baginya di surga. Wa ibni Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Hadis dari Asma binti Abi Bakar. Asma ni kakak daripada Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan adik, tapi kakak daripada Sayyidah Aisyah, menikah dengan Sayyidina Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam sebelumnya menikah dengan yang lain, kemudian setelah itu menikah dengan Asma. Lahirlah anak namanya Abdullah ibn Zubair ibn Awam, yang meminum darah Nabi. Jadi dia ke Nabi panggil Om sebenarnya, Abdullah bin Zubair, karena Nabi menikah dengan tantenya Sayyidah Aisyah. Itu bahasa awak tante Om. Ini kan Nabi tidak diminum darah Nabi SAW oleh Abdullah ibn Zubair. Asma, apa kata Asma binti Abi Bakar? Man qara'a ba'dal jum'ah. Aku mendengar Nabi katanya, man qara'a ba'dal jum'ata fatihatal kitab. Siapa yang membaca setelah hari Jumat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas sab'at marat, 7 kali, hafidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka Allah jaga orang itu daripada Jumat ini ke Jumat berikutnya. Nah, itu dia. Dalam hadis yang lain taqaddama, di dalam hadis yang lain disebutkan, maka Allah berikan ia ampunan dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Wa u'tiya ma min ajri bi'adadin kulli man amina billahi wal yawmil akhir. Dan Allah berilah pahala sebanyak bilangan orang-orang yang beriman dengan Allah dan pada hari akhir. Cuman saya tentang ini memang saya amalkan betul, karena saya dapat izin mengamalkannya dari Syekhuna Fahmi Az-Zamzami. Jadi beliau mengatakan dalam riwayat hadis ni, orang yang membaca 5, pertama Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian ditutup dengan Allahumma ya ghaniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwat, 5 kali. Setelah selesai Jumat, setelah salam, maka tidak akan pernah fakir dia seumur hidupnya. Jadi kata beliau, orang yang mengetahui tentang kehebatan amalan ini, maka dia tidak akan pernah meninggalkannya. Saya memang semenjak dapat izin itu, saya tak pernah meninggalkannya, kecuali ketika saya disuruh orang untuk jadi imam. Maka kadang di Jumat kamu melek-elak untuk jadi imam kan? Karena mengamalkan 5 amalan ini. Dan terbukti, cobalah Bapak amalkan, terbukti melimpah ruahnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bi ghairil intiha, dengan tidak ada habis-habisnya. Itu dia rahasia-rahasia para ulama-ulama dahulu. Ini biasa-biasa. Saya buya ni tapi ke Makkah cok. Mana dapat pitih itu macam. Itulah. Jadi diantarkan oleh para malaikat, diantarkan oleh Allah dengan banyaknya rezeki yang diberikan. Dengan amalan inilah salah satu amalan yang tidak ditinggalkan. Datang ke daerah Kalimantan, Banjar, itu orang Banjar saya perhatikan hampir mayoritas mengamalkan ini. Ke daerah Tembilahan coba tengok. Tembilahan setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam sejenak. Diam tu yang dibaca ini. Yang 5 ni. Setelah tu barulah ni. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dia faham ada hadis Nabi SAW mengatakan hal yang seperti itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan silahkan.